baik yang sifatnya umum, baik laki-laki untuk perempuan, atau syariat yang bersifat khusus bagi para wanita. Maka semua syariat dan aturan yang ada, tujuan utamanya adalah untuk memuliakan wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, dari kitab Bulughul Maram. Dan dalam hal ini kita membaca syarah dari tulisan Fadilatul Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Dan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu hadis yang ketiga, masih dalam bab al-birru wassilah, berbuat baik dan menyambung silaturahim. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang ketiga, berkaitan dengan perbuatan yang Allah Ta'ala haramkan. Baik, kita baca lagi hadisnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian, satu, durhaka kepada ibu, dua, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, tiga, hanya sekedar bisa menuntut hak sementara tidak menunaikan hak orang lain. Kemudian wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Ta'ala membenci apabila mengatakan qila wa qal, katanya begini dan katanya begitu, dan wa kathratus su'al, terlalu banyak bertanya, wa idha'atal mal, dan banyak menyia-nyiakan harta. Baik, hadis ini menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam agama Islam. Namun apa yang disebutkan bukan berarti pembatasan, hanya saja menyebutkan beberapa di antara perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang mendatangkan kemudaratan bagi dunia seseorang dan akhiratnya.
Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dan pelajari bersama dosa yang pertama, yaitu durhaka kepada ibu atau dosa kepada kedua orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berikutnya, yaitu wa'dal banat, mengubur anak hidup-hidup. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita baca apa yang dituliskan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan mengubur anak perempuan hidup-hidup merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah di sebagian kabilah. Namun tidak seluruh kabilah Arab begitu, seperti yang disangka oleh banyak orang. Hanya sebagian kabilah-kabilah saja di masa-masa jahiliyah ketika mendapati anak perempuan, maka mereka akan menguburnya hidup-hidup wal'iyadzubillah. Ada dua sebab yang membuat mereka melakukan perbuatan demikian, yaitu pertama, karena mereka takut anak perempuan mereka makan bersama mereka hingga mengurangi rizki mereka. Mereka beranggapan kalau anak laki-laki dapat membantu mereka mencari rizki, sementara anak perempuan menurut mereka hanya akan membuat masalah. Anak-anak perempuan hanya diam di rumah dan orang tua selalu menjatah makan mereka. Oleh karenanya mereka tidak suka pada anak perempuan. Kedua, mereka merasa malu punya anak perempuan karena anak perempuan tidak bisa dibanggakan dan tidak bisa menambah kekuatan. Sedangkan jika mereka punya anak laki-laki, mereka merasa punya kekuatan sehingga berani bertempur. Inilah dua sebab yang menjadikan orang-orang jahiliyah terdahulu di sebagian kabilah akhirnya wal'iyadzubillah mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Dan tentunya ini adalah hadis yang menggambarkan bagaimana kondisi dan derajat wanita di masa jahiliyah terdahulu. Sungguh dihinakan, direndahkan, ya. Wanita atau kondisi dan kedudukan wanita di masa jahiliyah itu sangat rendah sebelum datangnya Islam. Yang mana Islam datang memuliakan para wanita, sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa dalilnya. Namun sebelum Islam datang, wanita itu sangat direndahkan dan dihinakan. Salah satu buktinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwa ketika mereka mendapati anak perempuan, maka mereka merasa malu, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar, mestinya ini diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan. Namun yang terjadi adalah hitamlah wajahnya, yaitu merah padam, dan dia sangat marah, ya, dan ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Seakan-akan mendapatkan anak perempuan itu disamakan dengan orang habis melakukan zina misalkan waliyadzubillah. Atau dosa-dosa buruk lainnya yang ini sangat dikecam oleh manusia seluruhnya. Jadi seakan-akan ketika mendapati dan diberikan karunia anak perempuan, dia merasakan demikian. Yang membuatnya bersembunyi dan tidak ingin tampil di hadapan orang banyak. Dengan sebab yang disebutkan tadi. Dan tentunya ini adalah perbuatan yang sangat tercela di dalam agama. Bahkan secara kemanusiaan pun demikian. Allah Ta'ala katakan dalam surat At-Takwir ayat 8 hingga 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup ditanya, karena dosa apa kalian dibunuh? Ini ayat yang menyebutkan perbuatan dan perilaku orang-orang jahiliyah di sebagian kabilah, karena tidaklah mereka beriman kepada Allah, yang pada akhirnya karena malu ingin menyembunyikan aib yang mereka anggap aib, maka pada akhirnya mereka melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, yaitu membunuh dan menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Ini kondisi
atau keadaan serta status wanita di masa jahiliyah. Ya, berbeda dengan bayi wanita setelah Islam datang. Sangat-sangat dimuliakan dan mereka mendapatkan kehormatan. Di antara bukti yang lain yang menunjukkan wanita itu sangat direndahkan di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, bahwa para wanita tidak berhak mendapatkan jatah waris. Di masa jahiliyah, anak perempuan tidak mendapatkan jatah waris. Ya. Ini adalah efek dari mendapatkan bayi perempuan. Jadi mungkin mereka menganggap, mungkin ada sebagian kabilah tidak melakukan dosa mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Akhirnya dia tahan hingga wanita tersebut dewasa. Sambil menahan malu dan merasa terhina. Nah, salah satu efek dari rasa malu dan rasa terhina selama dia membesarkan anak perempuannya, maka mereka menetapkan bahwa anak perempuan ini hanya beban dan tidak mendapatkan jatah warisan. Ya. Orang-orang jahiliyah menjadikan seluruh warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Namun berbeda dengan saat kala Islam datang, mereka mendapatkan jatah warisan. Meskipun Allah Ta'ala tetapkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu laki-laki disamakan dengan bagian dua perempuan dengan hikmah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Namun mereka mendapatkan jatah warisan tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu sangat menghinakan perempuan sehingga mereka tidak mendapatkan jatah warisan apapun. Kemudian juga di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, mereka memiliki atau istri itu dijadikan sebagai harta yang bisa dimiliki bersama. Ya. Istri itu dijadikan sebagai harta yang dijadikan sebagai kepemilikan bersama. Nah, ini tentunya adalah penghinaan kepada kaum wanita. Dan tentunya Islam memberantas dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Dengan adanya syariat-syariat Islam, baik yang sifatnya umum, baik laki-laki untuk perempuan, atau syariat yang bersifat khusus bagi para wanita. Maka semua syariat dan aturan yang ada, tujuan utamanya adalah untuk memuliakan wanita. Di antaranya sebagaimana Allah Ta'ala katakan, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Wanita-wanita tersebut dijadikan sebagai penghibur, ya. Makanya tadi, istri itu dijadikan sebagai harta dan bisa dimiliki bersama, waliyadzubillah. Tidak sebagaimana Islam. Mereka dimuliakan. Mereka bakratu yang hanya diminta lebih banyak waktunya di rumah demi menjalankan tugas utama, tugas seorang ratu. Memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak, memberikan pengajaran yang baik, tugas seorang ratu. Dan seorang suami dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi istrinya juga, sebagaimana istri memberikan pelayanan terbaik bagi suaminya. Sebagai contoh, ini gambaran dan contoh yang saya dengar sangat bagus sekali. Kalau seandainya rumah tangga itu adalah sebuah sekolah, yang mana ibu itu adalah, istri itu adalah guru, anak-anak adalah murid, sementara sang suami dia adalah pimpinan sekolah tersebut. Nah, agar sang ibu ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mendidik anak, merawat anak, dan seterusnya, maka sang ayah atau sang suami harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang membuatnya nyaman. Memang dibuat ibarat sebuah ratu, ya, ibarat seorang ratu. Diberikan kenyamanan dan fasilitas agar dia bisa nyaman pula dalam memberikan atau menjalankan tugas utamanya. Islam
memuliakan para wanita. Berbeda jauh dengan kondisi di mana orang-orang jahiliyah memperlakukan wanita. Kenapa disebut dengan jahiliyah? Penyebutan jahiliyah itu tujuannya celaan. Karena jahiliyah itu disandarkan kepada jahil, yaitu kebodohan dan tidak memiliki ilmu. Ya. Dan diterangkan oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau mengatakan bahwa jahiliyah itu segala ajaran sebelum Rasulullah SAW diutus yang menyelisihi ajaran para rasul dan menyelisihi ajaran yang benar. Kadang yang dimaksud jahiliyah adalah kondisi dan kadang yang dimaksud adalah sifat. Ada jahiliyah itu kadang maksudnya kondisi dan begitu pula sifat. Ini sifat orang-orang jahiliyah atau ini keadaan yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Dan orang-orang jahiliyah tentunya mereka tidak memuliakan wanita. Nah, saat ini ada sekelompok orang yang justru ingin mengeluarkan kemuliaan Islam, ya kemuliaan yang telah diberikan Islam kepada mereka. Ada sebagian kelompok ingin mengeluarkan, menghilangkan kemuliaan yang telah diberikan kepada mereka dengan segala macam syubhat yang mereka lontarkan. Tentunya mereka akan mengatakan bahwa syariat Islam ini justru malah mengekang. Syariat Islam ini justru malah tidak membuat para wanita bebas untuk berkreasi, bebas untuk beraktivitas dan semisalnya. Itu syubhat-syubhat yang mereka bawa. Kalau seandainya kita kembalikan kepada sejarah bagaimana para orang-orang jahiliyah memperlakukan wanita, maka justru syariat membuat aturan-aturan ini baik bagi mereka. Semestinya demikian. Aturan-aturan yang dibuat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kebaikan-kebaikan para wanita. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka ini poin yang pertama yang bisa kita pelajari, bahwa hadis ini menunjukkan bagaimana wanita-wanita di masa jahiliyah itu sangat dihinakan. Namun berbeda dengan kondisi-kondisi wanita saat Islam datang. Ya. Tadi disebutkan dalam beberapa ayat yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh. Ya. Padahal anak-anak sama sekali tidak berdosa, mereka belum bisa atau belum melakukan apa-apa. Bukan mukallaf dan tidak bisa bertindak sebagaimana orang yang sudah dewasa. Anak-anak pasrah. Pasrah, mau diapakan oleh orang tuanya ya terserah gitu. Anak-anak. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan tentang buruknya perbuatan di atas. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 58 hingga 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi su ma busyira bihi ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Dan jika salah seorang di antara mereka dikabarkan bahwasanya yang lahir adalah seorang anak perempuan, maka wajah mereka hitam, merah padam. Karena sangat marah, ternyata istrinya melahirkan anak perempuan. Lihat, saking tidak adilnya, seakan-akan istrinya melahirkan anak itu seperti membuat kue. Kan saya sudah serahkan bahannya, kenapa kok malah bikin kue yang seperti ini? Saya maunya kue seperti ini. Dan kenapa dibentuknya bulat? Kan saya maunya kotak. Seakan-akan seperti itu orang jahiliyah tersebut. Saking tidak adilnya bersikap kepada para wanita. Saking merendah dan menghinakannya para wanita. Mereka marah kepada istrinya yang melahirkan anak perempuan. Padahal dia tidak kuasa untuk menentukan siapa nantinya akan lahir, laki-laki atau perempuan. Ya, wajahnya merah padam, marah, ternyata istrinya melahirkan anak perempuan. Maka dia pun menghindar, malu untuk bertemu dengan kaumnya. Yatawara minal qaumin su. Mereka malu untuk bertemu dengan kaumnya, malu. Ketika ditanya, anaknya lahir apa jenis kelamin anak yang baru lahir? Ketika diketahui anak perempuan, yaitu jadi gambarannya itu adalah ketika seseorang yang mungkin habis waliyadzubillah berbuat zina, bagaimana malu yang dia rasakan? Malu untuk ketemu orang-orang, ketemu keluarga, ketemu sanak kerabat, sahabat, malu sekali. Akhirnya dia bersembunyi.
Jadi mereka menganggap bahwa itu sebuah musibah mendapatkan anak perempuan. Jadi maka dia pun menghindar, malu bertemu dengan kaumnya, maka dia bingung apakah anak perempuannya akan dibiarkan hidup sementara dia dalam hina, ataukah begitu lahir dipendam di tanah atau langsung dibunuh. Waliyadzubillah. Itulah yang ada dalam otak orang-orang jahiliyah di sebagian kabilah terdahulu. Ketika dapat anak, pilihannya dua, bingung dia. Apakah dibiarkan hidup sementara dia dalam keadaan hina, dihinakan oleh orang lain. Nah, punya anak perempuan seperti itu. Atau untuk menutupi aib tadi. Nah, bayangkan. Sebagaimana terkadang orang yang berbuat zina, waliyadzubillah, kemudian hamil. Ya, dia berani melakukan tindakan-tindakan yang Allah Ta'ala haramkan. Membunuh bayinya, ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan yang lainnya. Pilihannya bingung dia. Apakah dia hidup dalam kehinaan ataukah dia benamkan anaknya, anak-anak perempuannya di tanah. Ini para hadirin yang terjadi di masa-masa jahiliyah, bagaimana mereka memperlakukan seorang wanita. Baik, penulis kemudian melanjutkan setelah membawakan ayat-ayat tentang kebiasaan atau apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu. Oleh karenanya mereka melakukan dua cara untuk membunuh anak perempuan. Baru lahir langsung dibunuh atau ditunda agak besar kemudian dikubur hidup-hidup. Waliyadzubillah. Disebutkan dalam sebuah narasi sejarah bagaimana saat seorang akan membunuh anak perempuannya. Pertama-tama anak perempuan itu dirias kemudian diajak keluar seolah-olah hendak diajak jalan-jalan atau bertamasya. Kasihan. Anak-anak diceritakan, disampaikan, ayo kita jalan-jalan, dirias, didandani, diajak jalan-jalan, bertamasya. Ternyata tujuannya adalah untuk mengakhiri hidupnya. Si anak merasa gembira karena akan diajak keluar, sementara ibunya bersedih karena tahu bahwa anak perempuannya akan hilang selama-lamanya dari muka bumi ini. Maka setelah sampai di tempat yang dituju oleh ayahnya, anak perempuan itu kemudian dilempar, kemudian ditimbun dengan tanah, sementara anak itu berteriak, ayahku. Gak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kejinya sebagian kabilah orang jahiliyah dalam memperlakukan anak perempuan. Ini gambaran yang disebutkan oleh penulis cukup menyayat hati. Yang disebutkan dalam sejarah. Ya, salah satu cara mereka untuk menguburkan atau membunuh anaknya hidup-hidup. Itulah kondisi wanita, bagaimana kedudukan mereka di masa jahiliyah. Dalam keadaan bingung, pilihannya apakah hidup dalam kehinaan ataukah mereka membunuh anaknya dengan cara disebutkan. Saat bayi atau sudah dewasa, anak sedang senang-senangnya bermain, diajak bermain, bertamasya, didandani dengan cantiknya, kemudian diajak, anaknya bergembira, ibunya bersedih di rumah karena dia tahu bahwa anak ini akan pergi selama-lamanya. Nah, ini tentunya perbuatan yang sangat tidak terpuji. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, penulis hafizallah ta'ala menyebutkan konsekuensi buruk dari kebencian terhadap anak perempuan. Dan mudah-mudahan hal ini tidak ada di masa sekarang. Ya. Kebencian atau tidak kesukaan terhadap anak perempuan menimbulkan konsekuensi buruk. Di antaranya pertama, sikap ini menunjukkan atau merupakan bentuk protes kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita diharamkan untuk berbuat demikian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah Ta'ala telah menakdirkan. Makanya sikap seorang hamba ketika mendapati musibah. Ya, musibah yang tidak menyenangkan hati, dan tentunya tidak termasuk dalam hal ini ya. Karena sebenarnya mendapatkan anak perempuan itu sebuah karunia dan kenikmatan. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, sesuatu yang menyakitkan hati, yang tidak ia senangi, maka tidak ada sikap baginya kecuali apa? Mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al dan bersabar. Bersabar itu saja bisa dia lakukan. Tindakan-tindakan buruk apapun yang ia lakukan tidak bisa mengembalikan keadaan yang telah hilang, yang telah pergi. Sabar. Maka adanya kebencian terhadap kelahiran anak perempuan
ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Dan ini bisa saja terjadi kepada seseorang, misalkan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Hati ini selalu mendambakan agar bisa mendapatkan anak laki-laki. Ya Allah, anak laki-laki, ya Allah. Berikanlah, karuniakanlah kami kepada kami anak laki-laki. Coba lagi anak ke berapa tadi? 5. Anak kelima perempuan. Dan ini terjadi. 7. Nah, ketika dia mendapati anak, ternyata alhamdulillah dapat anak perempuan. Ketika ada kebencian dalam hati, ini bahaya. Ya, anak perempuan lagi. Kemudian sang suami datang, besok kita coba lagi ya. Kayak pabrik. Besok kita coba lagi ya. Ini kebencian seperti sama halnya sudah ada hubungan dengan apa yang dirasakan dengan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka semestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun entah dia mendapatkan anak perempuan atau anak laki-laki. Ya. Kemarin tanggal 31 Desember diundang ya, nasihat ya akikah lah, ada akikah diundang untuk nasihat keluarga. Alhamdulillah anak pertamanya laki-laki, kemudian Allah Ta'ala berikan karunia anak kedua dan ketiganya kembar perempuan. Ya, Masya Allah cantik-cantik. Itu sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekali lagi ketidaksukaan, kebencian dengan kelahiran anak perempuan ini bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anak adalah pemberian dan anugerah dari Allah, maka sikap seperti ini merupakan bentuk penolakan kepada pemberian Allah. Ya, anak itu adalah karunia. Anak itu adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa taala. Maka ketika seseorang bersikap sebaliknya dengan benci, tidak suka, ini sama halnya seorang menolak pemberian anugerah, karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah karena dia tidak merasa dapat anak itu nikmat. Nah itu. Kalau seandainya yang ia berikan adalah sesuatu yang sudah dia sepakati, ini nikmat, maka dia akan bersyukur. Ini penting sekali untuk bisa membedakan mana nikmat dan mana tidak. Kadang kita itu hanya menganggap nikmat itu sesuatu yang kita senangi, sesuai dengan nafsu, sesuai dengan keinginan, itu nikmat. Namun tidak sesuai dengan itu bukan nikmat. Makanya terkadang mengerjakannya berat hati dan semisalnya. Atau mungkin malah menolak. Sebabnya apa? Karena dia tidak merasa itu sebuah nikmat. Itulah sebabnya. Sebagaimana seseorang bisa belajar dan menimba ilmu agama, ketika dia rasakan ini nikmat, maka dia akan jaga terus untuk datang ke majelis ilmu, belajar, menimba ilmu agama. Kenapa? Dia rasakan ini sebuah kenikmatan gitu. Maka dia perjuangkan untuk bisa selalu merasakan kenikmatan tersebut. Ibadah juga demikian. Ibadah itu nikmat apa enggak? Nikmat. Bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Lantas kenapa ada sebagian yang malas? Karena mungkin dia tidak merasa itu sebuah kenikmatan. Makanya ada yang enggak beribadah bahkan. Ya. Begitu pula anak. Anak itu adalah karunia. Anak adalah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa taala. Ada sebagian yang saya ketahui, diceritakan kepada saya, lahir anaknya, kemudian dengan alasan ekonomi, dia tidak bisa merawat anaknya, kemudian dia berikan kepada orang lain. Berarti dia menandakan atau menetapkan dalam diri bahwa anak ini adalah beban, bukan kenikmatan. Anak adalah beban, bukan kenikmatan. Padahal sejatinya anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala jadikan fitrah manusia cinta kepada anak-anak. Dia adalah karunia dari Allah Tabaraka wa taala. Dan setiap orang yang setiap orang yang dilahirkan di muka bumi ini itu membawa rezekinya masing-masing. Membawa rezekinya masing-masing. Salah satu gambaran sederhana saja bahwa anak membawa rezeki kepada orang tuanya
ya yang mungkin dirasakan oleh para pegawai. Nah, ini mungkin ditetapkan di ketenaga kerjaan pemerintah. Ya ada yang namanya tunjangan anak. Itu salah satu contoh. Dari situ ini betul menandakan bahwa anak itu membawa rezekinya masing-masing. Yang nggak punya anak nggak dapat tunjangan. Yang ada anak ada tunjangan. Itu salah satu contoh. Dan ini contoh kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Anak mendatangkan anugerah. Anak mendatangkan keberkahan insya Allah Ta'ala apabila kita memberikan pengabdian untuk mendidik anak dengan baik. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang berkata, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami yang bisa menyejukkan hati kami, menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pada saat itu ketika anak sudah menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, nah di situ baru dia akan merasakan kenikmatan yang amat luar biasa. Ya, kenikmatan mendapatkan anak yang saleh. Dan apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Yang dimaksud dengan qurrata a'yun di sini adalah ya'nuna may ya'mal bit ta'ah wa taqirru bihi a'yunahum fid dunya wal akhirah. Yaitu mereka adalah yang gemar beramal soleh, melakukan ketaatan. Maka dengan itu mata-mata mereka akan sejuk tatkala melihatnya. Anak-anak yang sholat, ya. Anak yang masih berusia 4 tahun saja, kemudian berusaha untuk meniru bapaknya, ibunya sholat. Itu sangat menyejukkan hati, menyejukkan mata. Ya. Kemarin lihat ada ustadz sholat, kemudian anak kecilnya di sampingnya. Setelah selesai sholat, sang ustadz berzikir, anaknya pun ikut berzikir, nggak tahu apa dibaca, tangannya, apa gitulah nggak tahu. Itu saja sudah menyejukkan hati seorang tua. Lantas bagaimana ketika dia hafid Al-Quran, mutqin Al-Quran, rajin ibadah, berprestasi dalam agama, sebagai seorang pendakwah, dan seterusnya. Itu menjadi penyejuk mata. Maka semestinya anak itu adalah karunia dan anugerah. Nah, oleh karena itu ketika ada yang malah menentang, membenci, ini sama halnya dengan menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, penulis mengatakan anak adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Maka sikap seperti ini merupakan bentuk penolakan kepada pemberian Allah. Allah Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kemuliaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada yang jatahnya dari anak pertama hingga anak ketujuh perempuan semua. Ada yang jatahnya dari anak pertama hingga anak ketujuh laki-laki semuanya. Ada yang dapat jatah memiliki 11 anak dari kesebelasan. Itu teman saya dia punya saudara. Allah alam apakah nambah lagi atau tidak. Jadi saudaranya ada 11 kalau tidak salah. Itu karunia yang Allah Ta'ala berikan. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha kuasa. Masing-masing sudah Allah Ta'ala tetapkan bagiannya masing-masing. Ada yang Allah Ta'ala berikan karunia anak-anak. Ada yang mungkin Allah Ta'ala uji belum memberikan anak hingga sekarang. Saya dapat cerita ada seorang kakek-kakek menggendong anak kecil. Kemudian beliau disapa. Masya Allah Pak, cucunya ini bukan cucu saya, ini anak saya. 25 tahun saya menanti kelahiran anak ini. Allah Ta'ala berikan.
dia bersabar menghadapi keadaan tersebut, Allah Ta'ala berikan karunia sesuai dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Bersabar, ya, bersabar, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah bagi mereka-mereka yang Allah Ta'ala uji hingga saat ini belum mendapatkan karunia dan kenikmatan anak. Ya, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Memiliki tujuan. Yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, ibu-ibu sudah baca ya. Ada tujuannya. Di antaranya, satu, untuk menenangkan hati ayah-ayah anak-anak perempuan tersebut. Karena mendahulukan penyebutan anak-anak perempuan dari anak laki adalah tasyrif, pemuliaan bagi anak-anak perempuan. Lihat Islam. Bahkan dalam penyebutan saja ada tujuan. Dalam rangka memuliakan para wanita. Makanya ada istilah ladies first katanya, perempuan dulu. Kemudian untuk mencela orang-orang jahiliyah yang telah merendahkan derajat anak-anak perempuan bahkan hingga menguburkan mereka hidup-hidup. Memuliakan wanita dengan menyebutkan wanita sebelum laki-laki dan sebagai bentuk celaan kepada orang-orang jahiliyah yang menghinakan dan merendahkan derajat anak-anak perempuan di masa mereka. Maka sekali lagi konsekuensi yang kedua, bagi yang benci dengan kelahiran anak perempuan sama halnya dengan membenci pemberian Allah. Kalau diusut-usut, apa sih sebabnya? Kenapa kok dia benci dengan pemberian Allah? Karena dia tidak menganggap itu sebuah pemberian, sebuah kenikmatan. Tapi justru dia menganggapnya sebagai musibah. Makanya dia enggak nerima. Nah, ini tentunya sesuatu yang tidak dibenarkan. Baik, kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga. Pada sikap sang suami ini, ada penghinaan terselubung kepada sang istri dan pemaksaan kepada sang istri untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya. Ketika hamil, senang, gembira, lahir, terutama di zaman dahulu yang belum ada USG ya, lahir perempuan. Kemudian sang suami dengan raut muka yang masam, marah, gimana sih kamu ini kok lahirnya perempuan? Lah gimana Pak? Saya harus apa nih? Lah kamu kemarin gimana? Akhirnya ini seakan-akan dia ada bentuk penghinaan kepada sang istri dan pemaksaan kepada sang istri melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Gak bisa gini, besok harus kita coba dengan cara-cara. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Meskipun wallahu a'lam ini benar apakah tidak. Ada penjelasan dari sang dokter, cara, mohon maaf, berhubungan bagaimana biar dapat anak perempuan dan bagaimana biar mendapatkan anak laki-laki. Allah a'lam, mungkin silakan ditanya kepada dokter atau yang lebih paham. Katanya ada seperti itu dalam berhubungan. Tapi tentunya ini hanya kalaupun benar secara ilmu kedokteran, kalaupun benar hanya memperbesar kemungkinan, tapi kepastian di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun nantinya yang keluar menjadi anak kita itu semua adalah anugerah. Oh, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Bahkan wallahu a'lam, saya mendengar kisah dan ini terjadi di Timur Tengah, di Arab Saudi. Jadi ada seseorang yang mendapatkan anak perempuan berturut-turut. Anak perempuan 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut. Akhirnya beliau mengadukan hal tersebut kepada seorang syekh dan meminta doa mungkin agar diberikan anak laki-laki. Setelah itu beliau sebutkan keutamaan memiliki anak perempuan. Setelah mengetahui keutamaannya, di antaranya dia sebagai hijab bagi orang tuanya dari api neraka, langsung beralih. Ternyata anak perempuan ini mendatangkan keberkahan. Karena dia menjadi hijab bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Kalau gitu saya mau anak yang berikutnya perempuan aja lagi. Gitu. Dan ternyata Allah takdirkan dia mendapatkan anak laki-laki. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi kita kembali bahwa sikap benci suami kepada kelahiran anak perempuan ini ada bentuk penghinaan terselubung kepada sang istri, pemaksaan kepada sang istri melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Seakan-akan para perempuanlah yang telah bersalah 100% tatkala tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Disebutkan bahwasanya ada seorang Arab
yang menghajar, bukan menghajar ya, menghajar atau menjauhi istrinya hanya lantaran istrinya melahirkan anak perempuan. Maka sang istri pun berkata, "Mali abi Hamzah la yatina." Kenapa suamiku Abu Hamzah tidak mendatangiku? Yadhallu fil bait alladhi yalina. Ia senantiasa berada di rumah lain, rumah istri Abu Hamzah yang lain, mungkin istrinya lebih dari satu ya. Ghadban alla nalidal banina. Ia marah karena aku tidak bisa melahirkan anak-anak laki-laki. Allah, madzalika fi aidina. Demi Allah, kata perempuan ini, perkaranya bukanlah di bawah kekuasaan kami sebagai istri. Fanahnu kal ardi li zari'ina. Kami ini ibarat tanah ladang untuk ditanami oleh para penanam kami. Nunbitu ma qad zara'uhu fina. Kami hanya menumbuhkan apa yang ditanam oleh mereka kepada kami. Semestinya yang harus disalahkan ada dirinya sendiri. Yang menanam siapa? Yang ladang siapa? Meskipun itu juga tidak bisa dibenarkan karena semua adalah ketetapan Allah tabaraka wa taala. Jadi marah-marahnya orang-orang jahiliyah, laki-laki jahiliyah saat itu juga aneh gitu. Ya, yang menanam bibitnya siapa? Yang marahnya ke siapa? Yang disalahkan siapa? Nah ini, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi ada penghinaan yang terselubung, seakan-akan istrilah yang salah 100% karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kemudian yang keempat, sikap ini menunjukkan kebodohan dan pendeknya akal. Ya. Bagaimana seorang suami yang seperti ini tidak dikatakan bodoh jika ia memaksakan perkara yang di luar kuasa istrinya sama sekali. Bahkan bukankah anak perempuan tersebut adalah hasil tanamannya? Dialah yang menanam, lantas ia tidak menerima hasil tanamannya? Aneh. Menunjukkan pendeknya akal. Kelima, sikap seperti ini adalah bentuk meniru-niru adat jahiliyah. Ya, meniru-niru adat jahiliyah. Tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl, ketika mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah padamlah mukanya. Dan dia sangat marah. Makanya tadi hati-hati. Ketika dari awal anak laki-laki, perempuan, akhirnya anak keempat harus perempuan deh. Kita sepakat ya, kita tanya, kita program segala macam, kata dokter, oh seperti ini biaya mahal misalkan ya. Oh caranya gini, cara berhubungan biar dapat anak perempuan seperti ini, kalau anak laki-laki seperti ini. Udah biaya mahal, kursus, ada les segala macam, wallahualam. Ternyata dapatnya apa? Perempuan. Muncul kebencian. Apa kok perempuan lagi nih? Aduh. Ini kamu sih lupa baca ya, misalkan. Ini kenapa nggak dipraktekkan kemarin? Lah kamu gimana? Akhirnya debat. Nah, yang seperti ini sama halnya dengan ingin menyerupai orang-orang jahiliyah. Ketika mereka diberikan kabar tentang kelahiran anak perempuannya, dhalla wajhu muswaddan, maka wajahnya merah padam karena benci dan karena marah. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Penulis mengatakan, jadilah sang perempuan tatkala hamil dipenuhi kecemasan, bahkan dirasuki ketakutan. Jika ternyata ia melahirkan anak perempuan lagi, maka akan sirnalah kebahagiaan yang selama ini dia dambakan bersama suaminya. Di mana-mana kan perempuan itu setelah lahir, suami ada mendampinginya. Alhamdulillah, anak kedua ulun bisa mendampingi. Anak pertama waktu itu masih di Madinah. Suami ada di samping, kemudian bisa memberikan motivasi, semangat. Itu yang diharapkan. Sehingga wanita-wanita zaman dahulu, karena belum ada USG ya, wanita-wanita di zaman dahulu itu cemasnya luar biasa tatkala hendak melahirkan. Kenapa? Kalau seandainya yang lahir anak laki-laki, mungkin mereka akan dibangga-banggakan. Tapi kalau anak perempuan yang lahir, mereka akan dihinakan. Ya, hilang kebahagiaan. Yang seharusnya seorang wanita kan setelah lahiran itu ya sangat berat dalam merawat anak, bergadang. Makanya ada istilah baby blues lah, ibu yang benci kepada anaknya sendiri karena saking lelahnya dalam mengurusnya. Ya. Ketika anak perempuan lahir, hilang kebahagiaan. Nah, suaminya nggak mau tahu, urus sendiri, ya karena dia merasa terhina. Nah, di zaman sekarang ini sering pula perubahan sikap suami telah dirasakan oleh sang istri
jauh-jauh sebelum kelahiran, yaitu tatkala jenis kelamin janin telah diketahui jauh sebelum waktu kelahiran dengan menggunakan USG. Jika setelah melewati proses USG tampak janin berkelamin laki-laki, maka sungguh bergembira sang suami. Akan tapi yang jadi masalah jika USG menunjukkan bahwa jenis kelamin yang janin adalah perempuan, maka akan berubahlah reaksi dan sikap sang suami. Perhatiannya terhadap sang istri menjadi kurang, kebutuhan sang istri kurang dipenuhi, kebutuhan persiapan kelahiran pun kurang menyita perhatiannya. Inilah sisa-sisa dari adat jahiliyah yang masih ada di umat ini. Nah, ini pelajarannya buat kita. Ini pelajaran buat kita. Tentunya mungkin tidak sampai kepada sikap yang dilakukan oleh orang jahiliyah seperti waliyadzubillah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tapi yang masih ada, sisa-sisa masih ada itu ada sisi kebencian dan ketidaksukaan terhadap anak perempuan. Sisi anak laki-laki selalu dibanggakan sementara perempuan tidak. Itu untuk sebagian mungkin masih ada. Ya. Untuk sebagian mungkin masih ada yang seperti itu. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, dari awal kelahiran sang istri menghadirkan tes pack pada sang suami, hamil, alhamdulillah senang. Kemudian semua yang dibutuhkan oleh sang istri diberikan, vitamin apa, mau makan apa, mau ini apa segala macam. Ya, waktu itu saya diceritakan ada seorang istri ya, minta karena ngidam, minta sang suami mangga di bukan musim mangga waktu itu, dan itu jam 12 malam. Nyari kemana? Ya kan? Ini dengan permintaan aneh-anehnya lah, permintaan aneh kan istilahnya tuh beliur atau apa nanti bahaya kalau seandainya saat ngidam tidak dipenuhi. Dengan segala macam bentuk permintaan yang aneh-aneh dari sang istri. Semua dituruti. Gambarnya semua dituruti, saking sayangnya. Namun tatkala sudah mencapai usia tertentu, periksa USG ternyata yang lahir perempuan. Ya janinnya adalah perempuan. Langsung berubah. Ada sebagian istri yang merasakan demikian. Apa ya, suamiku sekarang tidak sebagaimana sebelumnya. Ya. Misalkan dia minta sesuatu, jangan manja, ambil aja sendiri, kau aja loh. Ada seperti itu. Karena setelah dia tahu yang lahir ini bukan anak yang ia damba-dambakan, tapi anak perempuan. Nah, ini adat-adat jahiliyah yang masih melekat dalam diri sebagian orang. Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, Islam memuliakan anak-anak perempuan. Islam datang dengan ajaran yang mengangkat kedudukan kaum perempuan. Islam memerangi adat jahiliyah yang merendahkan status anak perempuan. Pemulihan anak-anak perempuan nampak dari poin-poin berikut. Pertama, anak-anak perempuan mereka lah yang kelak akan menjadi ibu atau bibi atau saudari perempuan. Dan sangat jelas bagaimana perhatian Islam dan pemulihan Islam kepada seorang ibu, seorang bibi dan saudara perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan juga sudah kita sampaikan bahwa perempuan itu setengah dari keberhasilan. Ya, posisi perempuan itu menentukan keberhasilan umat. Jadi wanita memiliki peran yang sangat agung dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Memperbaiki kondisi masyarakat itu ditempuh dengan dua cara. Di luar rumah dan di dalam rumah. Di luar rumah ya seperti adanya pendidikan, segala macam. Ya. Di dalam rumah, ya tadi, ibu terhadap anak-anaknya. Jadi mereka tuh punya peran penting dalam memperbaiki umat. Setengah kebaikan umat itu ada di pundak para wanita. Oleh karena itu Islam sangat memuliakan mereka. Islam memberikan ajaran dan bimbingan, hendaklah wanita itu lebih sibuk di rumahnya dibandingkan di luar rumah gitu. Dengan tujuan dia bisa fokus memberikan pendidikan kepada anak didiknya. Kenapa? Karena mereka punya tugas penting. Jadi jangan dikira yang punya tugas penting itu bapak-bapak aja yang keluar tiap hari kerja, ya. Bahkan kadang ada sebagian kepala keluarga yang tidak sempat melihat anaknya bangun.
Kenapa? Berangkat kerja sebelum bangun, pulang kerja sudah tidur. Jadi nggak sempat melihat anak-anaknya dalam sepekan, kecuali saat liburan mungkin. Sekarang siapa yang bertanggung jawab pendidikan? Ya anak. Berarti siapa? Istrinya. Sang suami hanya ibaratnya bertugas mencari uang, memberikan nafkah, selesai. Ada sebagian demikian. Tentunya ini tidak benar. Yang benar adalah sang suami, selain dia mencari nafkah, dia juga harus meluangkan waktu untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Kedua, sebagaimana telah dijelaskan dalam Asy-Syu'ara ayat 49 hingga 50, Allah menyatakan bahwa anak-anak perempuan adalah pemberian anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, perempuan adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadisnya akan keutamaan memelihara, mendidik dan menyayangi anak-anak perempuan, bahkan keutamaan yang sangat besar. Baik, siapakah di antara kita yang tidak ingin terhijab atau terhalangi dari api neraka? Siapakah di antara kita yang tidak ingin dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak di hari yang sangat menakutkan? Siapakah di antara kita yang ingin wajib baginya untuk masuk surga, bahkan di surga dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua itu bisa diraih dengan kesabaran mendidik putri-putri kita. Yang punya anak perempuan memang dalam mengatur, mendidik, merawat tidak sebagaimana mendidik anak laki-laki. Perintilannya banyak. Misalkan mau beli baju saja, beli pakaian saja, itu banyak yang harus dibeli gitu. Pakaian. Berbeda dengan anak laki-laki, simple, gak banyak pernak-perniknya, perintilannya. Itu dalam masalah pakaian saja. Makan lagi, ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, sekolahnya. Contoh saja nih, yang menyekolahkan putrinya di pesantren, terutama di pesantren Jawa. Nah, berapa biayanya? Banyak sekali. Tiket. Dan itu bukan hanya sekedar tiket anak. Tiket kita sebagai orang tua, mahram yang mengantarnya pulang pergi. Namun ketika ada seseorang yang memiliki anak-anak, apalagi lahiran pertama kembar anak perempuan, lahiran kedua kembar anak perempuan, misalkan. Ada nggak ya? Wallah alam. Itu kan sekolahnya sama-sama nanti nih. Masuk ini sekolah, dan ingin masuk pesantren semua lagi. Biayanya luar biasa. Tapi barang siapa yang sabar dalam rangka kebaikan mereka, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Disebutkan di sini beberapa hadis. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituhuma iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha fa akhbartuhu faqal." Seorang ibu bersama dua putrinya menemui Aisyah meminta makanan. Akan tapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Lihat. Ini gambaran menunjukkan bahwa kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun perlu dalam keadaan kurang gitu. Ada yang datang meminta makanan yang didapati hanya satu butir kurma. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Lalu ibu ini membagi sebutir kurma tersebut menjadi dua dan diberikan kepada kedua putrinya. Lalu masuklah Rasulullah SAW setelah wanita atau ibu itu pergi, dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, "Madu betulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, diuji dengan ujian yang sangat berat, namun dia tetap bersabar, tidak berputus asa dalam memberikan didikan dan ajaran kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihan nar, innallaha qad aujaba laha bihal jannah, au a'taqaha biha minan nar." Sungguhnya Allah telah mewajibkan surga bagi sang ibu atau Allah telah membebaskan
membebaskannya dari api neraka. Maksudnya adalah ketika dapat anak perempuan dan dia sabar dalam memberikan pendidikan dan ajaran kepada mereka, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan Allah juga mewajibkan ia terbebaskan dari api neraka. Maka bersyukurlah yang saat ini anak-anaknya perempuan atau ada anak perempuan, ada laki. Bersyukurlah. Didik mereka dengan baik. Baik laki-laki, begitu pula dengan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man kanat lahu thalathatu banat fa sabara 'alaihinna fa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu ia bersabar atas mereka dan memberi makan mereka, memberi minum serta memberi pakaian kepada mereka dari kecukupannya, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan jari jemari beliau, menunjukkan apa? Dia akan bersamaku dengan sangat dekat. Dalam riwayat yang lain disebutkan dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini wa asyara bi usbu'aihi. Aku dan dia di surga seperti 2 jari ini. Beliau mengisyaratkan dengan 2 jari jemari beliau. Sangat dekat. Kedudukan seseorang yang berhasil bersabar dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mereka, terutama anak-anak perempuan. Disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana lahu 3 banat yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah albattah." Faqala rajulun min ba'dil qaum wa thintain ya Rasulullah, qala wa thintain wa zada fi riwayah hatta dhanna anna insan law qala wahidah laqala wahidah. Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, ia mengayomi mereka, mencukupi kebutuhan mereka dan menyayangi mereka, maka tentu telah wajib baginya surga. Maka salah seorang kaum berkata, kalau 2 anak perempuan bagaimana Rasulullah? Beliau mengatakan, begitu pula 2 anak perempuan. Sampai perawi mengatakan, kalau seandainya ada yang bertanya 1, pasti Nabi mengatakan 1. Intinya punya anak perempuan 1, 2, 3 atau bahkan lebih, dan dia sabar, maka dia akan mendapatkan hijab, penghalang dari api neraka. Terakhir, penulis mengatakan, akan tapi ingatlah para ayah, anak-anak perempuan adalah ujian dari Allah. Al-Qurtubi berkata terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banat." Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan. Beliau mengatakan, "Fa fi hadzal hadits ma yadullu ala anna al-banat baliyah." Thumma akhbara anna fi sabr 'alaihinna wal ihsan ilaihinna ma yaqi minan nar. Dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa anak-anak perempuan adalah ujian. Makanya ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Kenapa kok pahala mendidik anak perempuan besar sekali? Karena sesuai dengan ujiannya. Semakin berat ujian, semakin berat usaha yang dikerahkan, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Tsumma akhbara anna fi sabr 'alaihinna wal ihsan ilaihinna ma yaqi minan nar. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa sikap sabar baik terhadap anak-anak perempuan terhadap anak-anak perempuan, maka terdapat pencegahan dari api neraka. Ujiannya berat. Namun apabila kita sabar ya dalam memberikan pendidikan dan perawatan, maka itu akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Memang merawat anak perempuan hingga dewasa membutuhkan ekstra kesabaran. Terlebih lagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah dan syahwat. Merawat mereka sejak kecil dibutuhkan kesabaran. Terlebih lagi saat mereka telah dewasa, bukan hanya kesabaran, akan tapi perlu ditambah dengan kehati-hatian. Mengingat pergaulan muda-mudi yang kian bertambah parahnya. Berat sekali. Ya. Untuk zaman saat ini berat sekali. Lebih berat mungkin. Ya, dengan fitnah di mana-mana, pergaulan di mana-mana. Ya.
Hanya sekedar memiliki anak perempuan tidaklah mendatangkan kemuliaan dan kebaikan bagi sang ayah. Tetapi keutamaan-keutamaan di atas hanya bisa diperoleh bagi sang ayah yang mengayomi, mencukupkan, dan menyayangi anak perempuan mereka. Serta bersabar dalam menjalankan itu semua sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis di atas. Bayangkan, sudah dirawat baik-baik, ya, dididik baik-baik, dijaga dengan penuh kesabaran. Ketika menikah, dibawa orang. Mungkin itu yang dirasakan mertua ulun kali. Jadi rawat baik-baik lah, ya, dibawa orang, dibawa maksudnya suaminya. Menikah kemudian baru suaminya. Nah, disitulah itu kan penuh kesabaran. Dia bagaimana sang ayah, sang ibu dalam merawat anak perempuan yang sabar, penuh dengan kesulitan. Kemudian ketika dewasa, dinikahi oleh orang yang insya Allah baik pula dan dibawa. Dan hanya bisa bertemu entah sebulan sekali atau bahkan yang dibawa keluar daerah bisa setahun sekali atau di momen-momen tertentu. Namun ketika dia tetap bersabar, maka Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan-kemuliaan sebagaimana yang telah disebutkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, untuk selanjutnya silahkan dibaca. Ada perkataan atau tulisan yang menarik yang bisa ibu-ibu baca. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini kira-kira bisa disampaikan. Berikutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjawabnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh melawan fitrah peranan masing-masing gender? Misalnya, fitrah laki-laki adalah maskulin, berburu atau mencari nafkah, serta melindungi keluarganya. Sedangkan fitrah perempuan adalah di rumah mendidik, melayani anak dan suami. Apa ini? Membesarkan anak. Namun dalam realitas sekarang, semuanya seakan-akan ingin dibalik-balik. Apakah boleh seperti itu? Baik, para hadirin rahimani wa rahmakumullah ta'ala, tentunya laki-laki punya fitrah sebagaimana disebutkan dan perempuan juga punya fitrah. Hendaklah fitrah-fitrah tersebut ada pada masing-masing. Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Perempuan dengan tugasnya, laki-laki dengan tugasnya. Nah, apabila dibalik, pasti akan berdampak sesuatu yang tidak baik. Misalnya, istri yang kerja, suami yang di rumah misalkan. Itu nantinya akan berdampak sesuatu yang tidak diinginkan, dan itulah yang harus dihindari. Karena ketika seorang keluar dari fitrah, ya, tugas suami menjadi tugas istri menjadi tugas suami, itu akan berbeda nantinya. Karena Allah Ta'ala ciptakan istri dengan sifat-sifatnya, dengan kasih sayangnya, dengan perasaannya, dengan bagaimana dia bisa mengayomi, itu memang cocok untuk mendidik anak-anak, cocok gitu. Dan sosok suami yang seperti ini sudah cocok sebagai seorang ayah. Tegas. Dia adalah sosok yang disegani. Nah, ketika seorang berjalan dengan fitrahnya, maka ini insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Namun kalau saya dibalik-balik, maka ini pasti akan memberikan pengaruh. Ada bedanya, ada pengaruhnya kepada kehidupan di dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semua di atas manhaj salafiyah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Kerabat dekat saya terjangkit pemahaman feminisme barat yang liberal. Dia mengatakan bahwa agama Ibrahimiyah, Yahudi, Kristen dan Islam sangat berpusat pada laki-laki dan menomorduakan perempuan dalam lingkup sosial. Bagaimana cara meluruskannya? Baik, para hadirin rahimani wa rahmakumullah ta'ala, memang kalau secara konteks ayat itu seringkali menggunakan kata-kata zakar untuk laki-laki, tapi secara hukum itu juga diperuntukkan bagi perempuan. Jadi hukum syariat Islam itu ada yang sifatnya memang umum laki-laki dan perempuan, ada khusus bagi perempuan. Namun tentunya ini adalah tuduhan. Justru Islamlah yang memuliakan Islam yang memuliakan para wanita. Bukan dalam rangka menomorduakan. Islamlah yang memuliakan wanita sesuai dengan karakter wanita itu sendiri. Allah Ta'ala ciptakan wanita dengan karakter-karakternya, dengan sifat-sifatnya. Sehingga syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka memang sesuai dengan mereka. Ya, bukan dalam rangka menomorduakan.
Tapi mereka lah yang paling nomor satu di lingkup para wanita, di fitrah para wanita. Coba laki-laki dimasukkan dalam lingkup wanita, maksudnya dijadikan dia ngurus-ngurus ini dan itu. Dia tidak bisa, karena memang bukan lingkupnya. Maka pada saat itu bukan nomor satu dia. Memang nggak bisa. Yang hanya bisa mengerjakannya siapa? Perempuan. Berarti Islam bukan menomorduakan perempuan, tapi Islam meletakkan perempuan sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan, dan hanya perempuan yang bisa melakukannya. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan menomorduakan, tapi Islamlah yang memuliakan perempuan. Apa hikmah dibolehkannya laki-laki berpoligami dan perempuan tidak? Tentunya jelas perempuan bagaimana, perempuan apa istilahnya? Poliandri ya. Nah, kalau untuk poligami, intinya gini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, terkait kita berhadapan dengan syariat. Syariat itu dibuktikan dengan adanya dalil sahih, sharih baik dalam Al-Quran dan hadis. Maka wajib kita meyakini, entah kita tahu atau tidak, wajib meyakini bahwa di balik syariat ada kebaikan, ada hikmah. Ini kewajiban bagi setiap yang beriman. Ada syariat poligami misalkan. Meskipun kita tidak merasakan atau mungkin lingkungan kita, keadaan-keadaan yang ada tidak memperlihatkan adanya hikmah di balik itu. Meskipun demikian, tapi wajib bagi kita tetap meyakini bahwa syariat ini mendatangkan hikmah, mendatangkan kebaikan. Realita yang ada enggak, Ustaz? Buktinya siapa? Itu teman saya, itu keluarga saya, itu hancur semuanya, Ustaz. Misalnya. Itu oknum. Bukan karena syariatnya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan tentunya ya di antaranya ya mungkin kalau di lingkungan kita yang aman, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala jaga, mungkin tidak begitu terasa. Lantas bagaimana dengan kondisi-kondisi yang mungkin penuh dengan konflik, atau mungkin kondisi-kondisi tertentu yang mana para wanita jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan mereka butuh seseorang yang mengayomi, butuh seorang yang melindungi. Sementara jumlah laki-laki sangat sedikit. Ya, mungkin sudah banyak meninggal dunia di medan-medan perang misalkan. Siapa yang akan menjaga para wanita, para janda? Apakah mereka dibiarkan hidup begitu saja? Sebagaimana kemarin ada yang bertanya, beliau ini seorang janda yang kesulitan untuk merawat anak-anaknya. Maka untuk wanita yang tidak merasakan posisi beliau mungkin merasa poligami ini berat. Tapi untuknya bisa jadi itu sebuah solusi. Nah, tapi intinya para hadirin, terlepas apakah kita tahu atau tidak, ini ketika berhadapan dengan syariat, wajib bagi kita meyakini bahwa di balik syariat Islam ada kebaikan dan ada hikmahnya. Ya, tinggal ke masing-masing individu. Ketika ada seorang mampu melakukannya, lakukan. Jalani amanah dengan baik, bersikap adillah. Namun jika tidak mampu, jangan lakukan. Karena itu seakan-akan ya dia menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya, dan itu berakibat kepada berbuat dosa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihat bagi saya seorang ibu single parent yang memiliki anak gadis yang sedang mencari jati diri dalam usia labil. Qadarullah, anak saya belajar di sekolah umum meskipun sempat juga belajar di pondok. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Tentunya banyak-banyak berdoa, Bu. Ya. Mendidik anak sendirian, terlebih lagi dia adalah seorang wanita, seorang ibu yang semestinya lebih banyak waktu di rumah, tapi di sisi lain dia juga harus berperan sebagai seorang ayah. Orang yang single parent itu dia memerani dua peran sekaligus, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah. Dan dua peran ini dengan sikap yang berbeda-beda. Kan ayah terkadang punya sikap tersendiri, ibu punya sikap tersendiri dalam mendidik anak. Namun dia harus menggabungkan itu semua dalam dirinya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pendidikan kepada anak. Terlebih lagi seperti yang disampaikan, menghadapi usia-usia labil anak ketika mereka sudah beranjak dewasa. Disebutkan di sekolah umum bagaimana ketika anak perempuan kita didekati oleh laki-laki. Bagaimana? Bekal yang sudah kita berikan cukup apa tidak? Semua perlu kesabaran, perlu perjuangan, dan banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang bisa dilakukan, bekali diri dengan ilmu sebanyak-banyaknya.
ya, buku-buku tentang parenting, buku-buku tentang mendidik anak perempuan, ya. Itu mungkin bisa dibaca, mudah-mudahan banyak tersebar yang bersumber dari sumber-sumber yang benar, ya. Banyak-banyak bekali ilmu, banyak-banyak mencari pengalaman-pengalaman mungkin dari diskusi atau bagaimana, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Terutama ini disebutkan dalam usia-usia labil. Terpenting memperbanyak doa. Dan jangan pernah meragukan kekuatan doa. Jangan pernah meragukan kekuatan doa. Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan mudah-mudahan saya mendoakan agar ibu, saya kurang tahu berapa usianya, mudah-mudahan nanti akan ada seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab dalam artian menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya, menjadi seorang suami bagi ibu. Yang bisa membantu dalam menjalankan amanah ini, yaitu menjadi seorang tua yang mendidik anaknya dengan baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada ayah? Kenapa ya rasanya sulit sekali berbakti kepada beliau setelah ibu saya meninggal? Ayah saya memang agak cuek, berbeda dengan ibu, padahal ingin sekali berbakti kepada beliau. Mohon jawabannya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Seperti tadi ada pertanyaan mengatakan kan laki-laki punya fitrah tersendiri, perempuan punya fitrah sendiri. Maka begitu pula kadang ini yang tidak kita diketahui oleh anak. Ayah itu punya sikap, ibu punya sikap. Kadang ayah dia memang lebih terlihat cuek. Di mana-mana seperti itu. Yang dikeluhkan, yang ditanyakan, ayah saya cuek, ayah saya cuek. Padahal di sisi lain dia menaruh kasih sayang yang mungkin bisa sangat besar kepada anak-anaknya. Namun dia tetap bersikap demikian dengan beberapa pertimbangan yang dia lakukan, yang dia miliki. Nah, bagaimanapun kondisi ayah, entah dia cuek, atau mungkin bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, misalnya waliyadzubillah, tapi kita sebagai anak tetap memberikan atau memiliki kewajiban untuk berbakti kepadanya. Kita tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepadanya. Bagaimana cara berbakti kepada mereka? Bahagiakan mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Seringkali kunjungi mereka. Tanyakan apa yang mereka butuhkan. Ya. Tanyakan apa yang mereka butuhkan. Nasihati, bimbing mereka. Misalkan kita sudah sudah banyak belajar agama, bagaimana halal haram, ya, mana perintah, mana larangan, dan orang tua kita belum, dan mereka sudah di usia-usia senja. Maka salah satu bentuk berbakti kepada mereka, dampingi mereka, selalu hadir bersama mereka. Nah, di situ dia akan merasa bahwa anak saya perhatian. Dan di situ mungkin dia akan menjadi orang tua yang akan mendengar apa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Telepon, kunjungi, tanyakan apa yang dibutuhkan. Atau lebih baik lagi, kita sudah mengetahui, ayah saya perlu ini, ayah saya butuh ini. Kita hadir untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Meskipun sikap orang tua mungkin tidak kita sukai karena cueknya. Sikap ayah dalam hal ini. Meskipun mungkin tadi ada hal-hal yang mungkin kurang kita sukai. Namun bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk kurang berbakti. Tidak, kita harus berbakti. Kita harus berbakti. Itu ayah kita sendiri. Ayah yang selama ini memperjuangkan kita. Mungkin ketika kita kecil, kita nggak tahu apa yang diperlakukan oleh ayah karena kita nggak paham ya, karena masih kecil. Ternyata selama ini dia berjuang. Namun dia bersikap demikian mungkin karena sebuah alasan yang kita tidak ketahui. Maka berbaktilah kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua. Dengan berbakti kepada mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.